bahasa Jerman. Aku emang iso Apa? Dankeschön, Dankeschön. vielen Dank, Sehr gut. Bitteschön, guten Appetit. Iya deh. Ach so. Aku mau Fachhochschule harus 12 tahun karena sekolah Jerman kalau selama ini kan 13 tahun. Sekarang mau dirubah menjadi 12 tahun. Total sekolah. Total sekolah. Jadi Sekolah SD, SD. SMP, SMA itu kan kalau di Indonesia 12 tahun. Di Jerman selama ini 13 tahun mau dikurangi menjadi 12 tahun. Kalau sistem pendidikan Jerman saya rasa kurang begitu bagus untuk diambil secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Karena saya terus terang tidak setuju anak umur di kelas 5 dites untuk kemudian hasil tes itu menentukan jalan hidupnya dia ke depan. Oh, nek kelas 5 ki wis Kelas 5 wis dites. Jadi minate ki luwih seneng mikir, apa mungkin luwih seneng olahraga, apa luwih seneng Ya, jadi masak. yang saya tidak suka itu ditentukan di masa anak ini masih belum tahu apa-apa, masih bau kencur istilahnya lah. Saya itu kalau sampai tanya guru-guru saya di SMP, iki kok iso dadi guru wong iki? Soalnya gak serius. Pembiayaan ini pokoknya emang guyon. Iya lah, SMA kelas 1 itu baru saya mulai serius, Pak. Nah, apalagi pada saya kuliah itu saya betul-betul serius. Lah kudune ning kelas piro itu dites bisa? Nah, menurut saya tesnya kelas 5 itu terlalu mudah gitu loh. Cek terlalu nom ya. Terlalu nom gitu. Itu yang saya kurang setuju. Tapi pada saat itu kan dipecah. Dia kemudian akan hanya 9 tahun sekolah, akan 10 tahun sekolah, atau akan 12 tahun sekolah, atau akan 13 tahun sekolah. Jadi ribet aja nih Pak, sistem Jerman itu. Hasil tes kelas 5 SD Nggih. iki marake iso Iya. ning dinding. Nah, sakjane iso ae DM misalnya diparakno nang kene tapi terus dia mari ngono dia munggah nang kene, tapi itu jarang sekali terjadi karena orang sudah mungkin kayak dicap ngono loh Pak. Iya, Pas iya. cilik-cilikan. Itu iso berkembang. Seneng, iya. Tapi mungkin iso dites, mungkin tesnya kan iso digeser neng kelas 13 mungkin ya, atau kelas 4. Sorry kok kelas 4. Kelas 9. Kelas 9. Iya. Kelas 8. Iya, enggak. Itu lebih masuk akal. Tapi itu jeleknya, kita ngomong itu jeleknya, jeleknya, ya. ya, itu Jadi jeleknya itu agak ribet. Tapi bagusnya ini sesuai kebutuhan pasar, kayak sampean ngomong mau, piramida itu mau. Gitu. Ya, Jadi yang perlu kuliah itu enggak usah banyak orang iya, gitu. maksudnya sing mengarah nang siji ki aja kakean ya. Nggih, itu. Jadi nah itu satu, prinsipnya seperti itu, seperti piramida yang sampean bilang itu tadi. Kedua, ada pemikiran paling banyak yang di bawah itu tidak mampu juga kuliah. Seperti itu. Jadi bukan hanya tidak dibutuhkan, tapi juga banyak yang tidak mampu atau tidak minat. Mungkin mampu tapi tidak minat. Kan wong jenenge wong lah macam-macam, Pak. Ngono lho. Nah, saya melihat akhirnya vokasinya itu di Jerman di Jos. Wow, dikencengno ngono lho, Pak. Oh iya, sak ngertiku memang kebijakan pemerintah Jerman itu nek vokasi gelontoran dana itu Wah, luar gede biasa. banget. Iya. Tapi ono sing menarik, Pak. Apa itu? Vokasi Jerman sing marake Pak Jokowi tertarik banget itu ya selain bukti nih Jerman wis benar jadi negara maju karena lulusan vokasinya kuwi. Iya. Itu adalah dual system. Jadi pembelajaran vokasi baik nang SMK apa nang perguruan tinggi kuwi wis nggathuk karo industri, Pak. Ya, betul. Nah, kuwi piye, Pak? Ceritanya? Betul. Nah, jadi yang mestinya cocok nek nang Indonesia toh. Oh, cocok nemen. Soalnya gini, Jerman itu kan industrinya itu lebih menengah ke bawah. Jadi industri besar seperti Mercedes-Benz, Bosch yang terkenal itu setitik, Pak. Gak akeh. Sing akeh itu menengah ke bawah. Nah, untuk menengah ke bawah ini, mereka kan harus gimana caranya mengeluarkan uangnya sedikit mungkin. Iya, ya kuwi. Nah, terus mendapatkan pekerjaan kok iku sing wis iso nglakokno. Betul. Persis. Nah, akhirnya sistem vokasi school di Jerman ya iku Lehre jenenge iku ya, Pak. Iku dia justru kita apply-nya itu ke industri tertentu. Jadi
Iya, jadi misalnya berarti daftar iya. daftar layernya itu. Iya. Itu langsung lewat industri langsung. Iya, jadi misalnya saya punya industri kecil, industri di rumah, saya punya komputer, saya misalnya kerjanya apa gitu ya, yang saya kerjanya itu dari rumah, industri kecil mungkin hanya butuh 10 orang. Akhirnya saya, oke, 2 orang saya ada tempat 2. Kenapa 2 orang? Karena nilainya saya bayar dia itu jauh di bawah pekerja biasa. Jadi hanya sekitar 30-40% dari harga yang seharusnya kita bayar. Itu give and take-nya. Jadi studentnya ini dapat ilmu kan, dia kan bukan hanya bekerja tapi dapat ilmu. Yang mempekerjakan dapat bekerja dan sekaligus dia bisa melihat setelah 3 tahun di tempatnya dia. Itu sekolahnya nang industri. Jadi enggak, itu telung dino nang industriku. Jadi seminggu itu telung dino nang sekolah. Nah, sekolah itu jenenge Berufsschule. Aku ngerti Pak, Berufsschule aku. Iya. Nah, wong kabeh misalnya sak Malang iki, misalnya ya satu Malang ini Berufschule-nya itu di sana gitu. Berufsschule itu sekelas SMK kan? Iya. Jadi 2 hari dia teori sesuai apa yang dia sedang dalami dalam seminggu ya. Jadi satu istilah kalau bahasa Amerikanya itu majornya itu dia itu sedang belajar apa itu teorinya dipelajari di situ, ditambah hal-hal yang semua orang butuh, misalnya bahasa Inggris, misalnya komputer, misalnya bisnis kecil. Jadi diajarin wirausaha. Wirausaha kecil. 2 hari awal. Oke, jadi dalam 2 hari itu segala macam hal-hal yang seminggu 5 hari teori. Iya, seminggu 5 hari. Terus telung dino nang industri. Ngopo ya, Pak? Ya kerja deh. Kerja. Iya. Kerja ki karo sinau kan mesti. Nggih. Nah, iku aku ndeloke, Pak. Cocok banget. Tapi kan cocok nek nang Indonesia. Bagus sangat sekali. Karena Indonesia kan juga banyak industri menengah ke bawah. Jangankan menengah ke bawah, yang menengah ke atas pun yang besar-besar. Itu kan juga mau irit. Jadi dia ada keuntungan satu, dia bisa irit. Keuntungan kedua, dia nanti akan mendapatkan tenaga kerja setelah 3 tahun dia selesai magang di situ istilahnya ya. Dia mendapatkan tenaga kerja yang sudah in the team, sudah tahu permasalahan, sudah qualified. Seperti itu. Jadi dia dapat keuntungan ganda. Nah, sing kita rancang nggak, coach? Mungkin rada mirip ngono, Pak. Karena itu kudu ngawin ke industri karo SMK, Pak. Iya. Kan kudu harus. Itu kunci di Jerman seperti ya, kan? itu. Kurikulumnya kudu dipadake, disepakati bersama dan sebagainya. Dua sistem itu untuk diterapkan di Indonesia. Jadi yang kita terapkan itu tekan nanti aku malah alih. Enggak, SMK itu dia iya.